Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saru Saipudin. Saya dari kelas manajemen. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Killer. Di sini juga saya bersama kelompok saya, ada Aldi Kurniawan, ada Bagus Rian, dan juga ada Irfan Wibowo. Menurut Kotler dan Killer, perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu atau kelompok dan organisasi untuk memilih atau membeli dan menggunakan dan mendapatkan barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perilaku konsumen juga merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadikan konsumen untuk mengambil keputusan melakukan pembelian. Ketika konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau produk jasa, seorang konsumen terlebih dahulu memikirkannya. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Killer, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Faktor kebudayaan. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Ada juga subbudaya. Dalam subbudayanya ini lebih menekankan pada identifikasi dan sosialisasi khusus pada anggotanya. Ada juga kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat dalam kelompok yang relatif homogen dan permanen. Ada juga faktor sosial, kelompok acuan. Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut. Terus ada juga faktor sosial keluarga. Kelompok merupakan organisasi pembelian konsumen paling penting dalam kehidupan masyarakat. Dan para anggota menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dan ada juga faktor peran dan status. Peran dan status ini berpengaruh pada kedudukan orang tersebut dalam masing-masing kelompok. Adapun juga faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari usia dan tahan usia hidup. Sepanjang hidup seseorang, maka akan membeli barang dan jasa yang berbeda-beda. Terus ada pekerjaan, faktor pekerjaan, dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan, seseorang akan sangat berpengaruh pada konsumsinya. Terus ada faktor kepribadiannya. Faktor kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian khas yang khas dan berpengaruh pada perilaku. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologisnya. Ada juga faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup dan nilai. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dari aktivitas minat dan opininya. Ada juga faktor psikologis, yaitu ada motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada saat tertentu. Terus ada faktor persepsi, perhatian selektif, suatu proses yang digunakan oleh individu untuk memilih mengorganisasinya. Terus ada faktor proses belajar. Proses belajar akan menjelaskan tentang perubahan dan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Terus ada faktor psikologis kepercayaan. Kepercayaan berkaitan dengan semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen. Terus ada faktor sikap. Sikap adalah proses pengorganisasian dari motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif berkaitan dengan lingkungan yang dalam jangka. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan menurut Kotler and Keller. Kepuasan adalah suatu perasaan yang tercipta dari perbandingan antara hasil dan persepsi dari penggunaan sebuah produk oleh konsumen yang menimbulkan perasaan senang ataupun kecewa. Misalnya itu seperti tidak sesuai ekspektasi pelanggan gitu, dimana ekspektasi pelanggan itu terkadang wah ini sebuah produknya bagus, lalu pas udah dibeli ternyata tidak bagus. Terkadang juga ada yang kayak pelanggan tuh seperti apa sih gitu ya, produk ini tuh, tetapi pas udah dibeli itu ternyata puas gitu. Jadi ya persepsi itu kayak eh, ada positif ada negatif dari awal gitu ya. Lalu kepuasan menurut penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa yang menyediakan tingkat kesenangan pelanggan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi pelanggan. Lalu, kepuasan akan tercipta apabila hasil dari penggunaan produk
memberikan kesan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pelanggan. Sedangkan apabila hasil yang diperoleh berada di bawah persepsi atau harapan pelanggan, maka kepuasan pelanggan tidak akan terpenuhi. Lalu perwujudan yang efektif terhadap pelanggan. Yang pertama, ekspektasi pelanggan yang bersifat dinamis dan yang dibentuk oleh faktor diantaranya itu seperti pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman dan kerabat, serta informasi dari perusahaan maupun para pesaing. Yang kedua, melakukan segmentasi strategi untuk melihat pelanggan dari segi nilai pelanggan pada perusahaan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketiga, memperhatikan sasaran loyalitas pelanggan yang tepat. Karena jika sasarannya adalah switchable customer, maka akan merugikan perusahaan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk menggantikan, melengkapi, dan menambahkan layanan dalam sebuah perusahaan menghadapi kendala isu privasi. Lalu yang kelima, tingginya keengganan pelanggan untuk melakukan komplain atas ketidakpuasan yang dirasakan. Hal ini tuh dapat dipengaruhi oleh budaya, tingkat pengetahuan yang minim atau kurang, lalu pengalaman penyampaian komplain yang rendah. Lalu yang terakhir, kepuasan merupakan salah satu dari bentuk emosional, sehingga diperlukan pengalaman pelanggan atas penggunaan produk atau jasa perusahaan. Lalu beberapa karakteristik pelanggan dikatakan merasakan puas menurut Kotler and Keller. Yang pertama, pelanggan tingkat kepuasannya terpenuhi akan meningkatkan loyalitas akan produk. Jadi contohnya itu seperti jika pelanggan itu sudah merasa puas dengan produk atau yang ditawarkan oleh perusahaan itu, maka si pelanggan itu akan setia itu, tidak akan, ya ibaratnya itu kayak nggak akan berpindah ke perusahaan lain gitu ya. Lalu yang kedua, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan akan menjadi prioritas untuk dibeli. Yang ketiga, pelanggan akan memberikan word of mouth atau komentar yang positif tentang produk dari perusahaan. Nah, ini banyak yang terjadi di kalangan kita. Jadi seperti saya contoh saya pribadi, saya memakai sebuah apa yang misalkan kayak produk baju gitu atau skincare yang cocok dengan saya, maka saya tuh seperti coba deh mempromosikan itu ke teman yang apa yang seperti kayak apa ya, itu tadi sebenarnya tuh kayak mempromosikan secara tidak langsung gitu ya, dari saya ke teman atau keluarga gitu untuk membeli gitu ya. Lalu yang keempat, perhatian pelanggan berkurang akan produk dan iklan dari perusahaan lain gitu ya. Jadi seperti misal ada iklan dari produk lain tuh kayak ngapain gitu ya, nggak terlalu merhatiin karena emang udah pas gitu sama produk ya dari perusahaan yang dia pakai atau dia dia beli gitu ya. Lalu yang kelima, adanya peran aktif dari pelanggan atas produk dari perusahaan. Ya, peran aktif dari pelanggan atas produk perusahaan itu contohnya seperti kayak yaitu membeli berlangganan secara berkala, secara misal kayak per bulan tuh pasti dia membeli gitu ya, dan juga tentunya merekomendasikan terus gitu kepada teman-teman pelanggan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah biaya pelayanan akan pelanggan lama lebih murah dibandingkan pelanggan baru gitu ya. Contohnya tuh seperti pelayan. Jadi kan kalau kita ini misal ada customer service gitu ya, ini pelanggan baru gitu ya, pelanggan lama gitu ya, pasti kayak kan ya udahlah lebih diprioritasin dulu gitu, walau sebenarnya apa ya, kayak nggak boleh, harus adil lah ya pelayanan itu kepada pelanggan lama yang
pelanggan lama yang dengan pelanggan yang baru gitu ya, harusnya kayak harga itu ya sama gitu ya. Cuman kalau pelanggan yang lama itu kayak seringlah mendapatkan kayak diskon-diskon kayak gitu. Lalu dimensi kepuasan pelanggan. Menurut Irawan, untuk melakukan penilaian atas kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan, terdapat 5 dimensi utama yang harus terpenuhi oleh untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas pelayanan. Apa sih kita harus melayani customer atau pembeli dengan baik. Yang kedua, kualitas produk. Produk itu tentunya harus dikeluarkan secara yang bagus lah ya, produk yang mampu diterima oleh masyarakat, oleh pembeli gitu ya. Harga itu, kalau harga menurut saya sih tergantung produk juga ya, karena terkadang ada yang perlu, ada emang sih perlu tuh gak bisa bohong gitu. Jadi kayak eh, ya mahal tapi ya worth it gitu dengan produk yang dijual gitu. Yang keempat tuh faktor emosional gitu. Faktor emosional tuh seperti kayak eh, perasaan yang gimana gitu, untuk perasaan senang gitu menerima produk yang dijual, apalagi produk yang itu cocok dengan kita. Yang kelima adalah kemudahan atau efisiensi. Kemudahan itu seperti kayak mudah untuk dibeli gitu ya. Jadi banyak kayak seller-seller yang apa, di setiap kota tuh kan banyak pasti ya, ada kayak eh, kayak seller kayak gitu. Jadi eh, diharapkan seperti kayak apa, dapat mampu menembus kota-kota kecil gitu, kota-kota pelosok, di mana kota-kota itu seperti jarang kan ya, seperti produk yang di kota-kota kecil seperti ya yang masih kampung pedesaan gitu kan. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan? Yang satu, yang pertama nilai. Nilai adalah pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu produk yang didasarkan pada adanya persepsi pelanggan atas apa yang diterima oleh pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk tersebut. Yang kedua, daya saing. Suatu produk harus memiliki daya saing agar dapat menarik pelanggan. Sehingga produk harus memiliki keunggulan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu keunggulan produk apa saja gitu yang terletak pada keunikan kualitas pelayanan produk dan jasa tersebut kepada pelanggan. Misalnya keunggulan dari komposisi, dari harga, lalu dari manfaat gitu ya. Lalu yang ketiga, persepsi pelanggan adalah suatu proses dari individu untuk memilih, mengorganisasikan, serta mengartikan stimulasi yang diterima melalui alat indranya menjadi suatu makna. Persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dari individu yang bersangkutan. Lalu menurut Dukta menyatakan bahwa kepuasan dapat diukur dengan menggunakan 3 atribut kepuasan pelanggan. Contohnya sebagai berikut. Atribut related to product, berkaitan dengan produk yang ditawarkan badan usaha. Yang kedua, atribut related to head service, atribut yang berkaitan dengan layanan-layanan. Yang ketiga, atribut related to purchase, berkaitan dengan pembelian. Lalu indikator kepuasan pelanggan. Kesesuaian harapan yaitu tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua, minat untuk membeli kembali produk yaitu kesediaan untuk berkunjung kembali melakukan pembelian ulang terhadap produk. Yang ketiga, yang terakhir, kesediaan untuk merekomendasikan kepada orang lain yaitu adanya sikap sukarela yang ditunjukkan pelanggan untuk merekomendasikan suatu produk yang kita jual supaya dapat dirasakan oleh teman, keluarga maupun tetangga gitu ya. Baik, kualitas layanan, pengertian kualitas layanan. Menurut Armstrong, dalam rangkuman pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak. Pihak lainnya yang ada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pada kepemilikan sesuatu.
Dalam hal produksi, pelayanan dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Pelayanan kepada konsumen harus diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga diharapkan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan lama maupun pelanggan luar perusahaan semakin tinggi. Sehingga pelanggan menciptakan harapan-harapan lainnya dari pengalaman masa lalu. Cerita ini dari mulut ke mulut dan iklan. Selanjutnya, pelanggan akan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Jika jasa yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan akan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan mereka, maka pelanggan akan cenderung menggunakan jasa dari penyedia tersebut. Jadi yang menjadi penilaian kepuasan adalah pelanggan, dikarenakan mereka yang memiliki layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka yang memenuhi kepuasan. Sehingga barang dan jasa tertentu diperlukan suatu spesifikasi untuk menunjukkan adanya jaminan mutu. Kemudian ada dimensi kualitas pelayanan. Dalam aspek pelayanan, kualitas dilihat sebagai pemenuhan atas standar kriteria pelayanan yang baik. Begitu pula dalam melakukan penilaian kualitas pelayanan. Menurut Jaithmal et al., kualitas pelayanan atau SafeQual ditentukan oleh dua faktor, yaitu expert service dan selanjutnya terdapat 5 dimensi yang terkandung dalam kualitas pelayanan. 1. Tangible, bukti fisik, merupakan aspek yang dapat dinilai dan berwujud, meliputi penampilan, fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan bahan komunikasi. Reliability, kendalaan, merupakan kendalaan yang dimiliki oleh penyedia layanan. Terdapat dua aspek dalam dimensi ini, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan dan seberapa jauh perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat atau tidak mengalami gangguan. Kemudian ada responsiveness atau daya tanggap, merupakan cara untuk merespon atau tanggapan yang dimiliki petugas dalam membentuk layanan. Ini merupakan dimensi yang paling dinamis. Harapan dari pelanggan terhadap kecepatan pelayanan akan berdampak pada naiknya kecenderungan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada assurance, jaminan. Merupakan jaminan yang diberikan oleh pelayanan dalam memberikan pelayanan. Dimensi ini mencakup keramahan, kompetensi, kredibilitas, dan keamanan. Dan terakhir ada empati. Empati merupakan sikap empati yang diberikan pada saat layanan diberikan. Diperlukan usaha dari perusahaan untuk memberikan suatu pelayanan yang bukan harapan dari pelanggan, berupa hadiah maupun bonus. Kemudian ada harga. Pengertian harga menurut Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa freight merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Sedangkan menurut Kotler, harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan unsur lainnya menghasilkan biaya. Konsumen dapat menjadi sangat sensitif terhadap harga situasi tertentu, sehingga harga produk yang relatif tinggi dibandingkan dengan persaingan yang mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen. Kemudian ada harga memiliki 5 dimensi negatif dan positif dari peranannya sebagai atribut, yaitu peran negatif dan pertimbangan harga. 1. Sadar nilai value conscious, keadaan di mana konsumen memperhatikan risiko kualitas produk terhadap harga. 2. Sadar harga price conscious,
keadaan di mana konsumen lebih berfokus pada pembayaran harga yang lebih mudah. 3. Penawaran kupon. Keadaan ini terjadi saat konsumen menanggapi tawaran pembelian yang melibatkan kupon. 4. Penawaran penjualan. Terjadi saat konsumen menanggapi tawaran pembelian yang melibatkan pengurangan harga sementara. 5. Penetapan harga ini terjadi saat konsumen menjadi sumber informasi bagi orang lain tentang harga di pasar bisnis. Selanjutnya, peran positif dari pertimbangan harga. 1. Hubungan harga dan mutu. Keadaan pada saat konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. 2. Sensitive heuristic. Keadaan konsumen membentuk persepsi atribut harga yang menguntungkan berdasarkan sensitivitas terhadap persepsi orang lain dari tanda-tanda status dengan harga yang lebih mahal. Faktor penentu harga. Total biaya yang dihubungkan dengan perolehan barang dan jasa. Tujuan perusahaan. Harga ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan antisipasi strategi kebijakan harga dari pesaing. Strategi. Penerapan strategi tertentu untuk tujuan tertentu akan mempengaruhi harga yang ditetapkan perusahaan. Citra ini berhubungan dengan citra yang diinginkan perusahaan terhadap produk bagi pelanggan. Faktor pasar ini berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran produk atau jasa perusahaan. Faktor psikologis pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan dipengaruhi psikologis pelanggan tujuannya. Indikator harga. Terdapat 4 indikator yang mencirikan harga sebagai berikut. Keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dengan daya kemampuan beli konsumen. Daya saing harga, yaitu harga yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dan mampu bersaing dengan produsen dengan produk yang sama. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh konsumen. Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang berkaitan dengan harga yang diberikan perusahaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh konsumen. Kepercayaan merek adalah harapan atas faktor intensi dan tingkat kehandalan yang ada pada merek, sehingga mampu memberikan pemenuhan penilaian akan merek dan kehandalan dari merek untuk memberikan keutamaan pemenuhan kepentingan dari konsumennya. Dengan adanya kepercayaan merek akan berpengaruh pada evaluasi merek yang pada akhirnya mempengaruhi minat untuk membeli. Adanya kepercayaan merek juga menjadi pertimbangan atas kepuasan pelanggan. Kepercayaan adalah keyakinan yang muncul dari harapan pelanggan dan pengalaman pemakaian sebelumnya yang telah dirasakan pelanggan. Kepercayaan pelanggan terhadap merek adalah nilai yang perlu dipertahankan dari pelanggan. Dengan pengalaman dan informasi yang baik akan menumbuhkan suatu kepercayaan konsumen terhadap suatu produk maupun layanan jasa. Merek yang diciptakan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan, yakni membangun kesadaran merek, brand awareness, menciptakan koneksi emosional, membedakan produk, menciptakan kredibilitas dan kepercayaan, memotivasi pembelian. Penilaian konsumen yang bersifat subjektif. Menurut konsumen, A. Persepsi manfaat, yaitu pemikiran yang didapatkan oleh pelanggan dengan menggunakan produk dari merek tersebut. B. Persepsi reputasi, yaitu persepsi dari pelanggan akan tingkat kepopuleran dari merek tersebut. C. Persepsi berasal dari pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan konsumen. Indikator kepercayaan merek. A. Kepercayaan trust, yaitu wujud dari konsumen mempercayai sebuah produk atau jasa melalui merek. B. Dapat diandalkan relief, yaitu suatu tingkatan kepercayaan terhadap suatu produk atau jasa yang dapat diandalkan melalui karakteristik suatu merek. C. Jujur honest, yaitu suatu tingkatan kepercayaan terhadap merek bahwa sebuah produk atau jasa merupakan produk atau jasa yang jujur. D. Keamanan syak,
yaitu tingkatan keamanan yang dipercayai konsumen pada merek, produk, atau jasa. Sekian pembahasan tentang perilaku konsumen dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.